Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung atau selalu mensupport tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, semangat dari Anda yang menjadikan saya masih bisa memberikan sedikit masukan ataupun saran-saran buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini mungkin kepanikan banget atau stres banget ya menghadapi yang namanya pinjaman online gitu loh ya. Tapi yang hari ini mungkin saya akan berulang lagi karena ini juga banyak ya, saya juga nggak tahu ini ya entah apa gerangan yang terjadi, tapi masih banyak yang bertanya kepada saya tentang resiko gagal bayar di Aku Laku gitu ya. Jadi ini saya bikinkan Anda juga harus hati-hati karena untuk risiko dari Aku Laku sendiri. Karena dari dulu pun mungkin saya sudah banyak ya membuat video tentang Aku Laku sendiri berdasarkan yang saya temukan di lapangan ataupun dari curhatan ataupun masukan dari teman-teman semuanya ya. Tapi kali ini ya ataupun hari ini saya masih dibanjirkan dengan hal yang sama tentang Aku Laku. Apa sih resikonya tidak membayar di Aku Laku ya. Dan ini saya mau menyampaikan kepada Anda semuanya sampai dengan hal yang sebenarnya tentang wajib menagih 90 hari. Dan habis itu juga ada pertanyaan apakah Aku Laku terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ataupun resmi di OJK ya. Dan sebelumnya silahkan yang berdasarkan dari masukan ataupun aduan dari teman-teman semuanya ya. 7 risiko yang akan Anda dapatkan ketika Anda telat bayar di Aku Laku. Nanti juga akan saya sampaikan bagaimana dengan pola penagihan yang wajib menagih 90 hari ya, dan bagaimana sistem dari Aku Laku sendiri untuk mengatasi ini ya. Ini banyak sih yang bertanya kepada saya. Dan di sini saya jelaskan dulu bahwa Aku Laku itu dia terdaftar dan resmi di Otoritas Jasa Keuangan sebagai multifinance ya. Jadi Anda jangan bilang lagi bahwa Aku Laku itu ilegal gitu loh ya. Jadi Aku Laku itu terdaftar secara resmi di dalam naungan perusahaan multifinance ya. Nanti saya lampirkanlah di layar Anda. Jadi risiko yang akan Anda dapatkan yang paling pertama sekali adalah mendapatkan teroran dari debt collector Aku Laku. Seperti yang telah Anda temukan, itu risiko yang sudah biasa ya ketika Anda berapa kasus orang-orang yang telat bayar ataupun gagal bayar di Aku Laku, mereka akan mendapatkan teroran dari debt collector Aku Laku. Dan itu pun biasanya dilakukan setelah Anda diingatkan ketika gagal bayar. Sekali Anda diingatkan, tidak ada digubris dan dengan hal segala macam, ya mungkin mereka akan melakukan peneroran terhadap Anda gitu ya. Teroran itu ya mungkin bermacam-macam, bisa jadi melalui telepon, WhatsApp, email, ataupun SMS seperti yang sudah dikirim-kirim oleh teman-teman ini semuanya ya. Bahkan ada juga di sebagian kecil ya daerah-daerah yang bisa terjangkau oleh debt collector Aku Laku, mereka juga mengkerahkan semua penagih hutang mereka ke situ, seperti yang juga sudah dialami oleh teman-teman semuanya. Jadi ini yang bertanya tolong disimain baik-baik. Habis itu untuk resiko yang kedua, biasanya orang-orang yang memiliki akun Aku Laku itu skor pinjaman di Aku Lakunya langsung menurun drastis gitu loh. Bahkan tidak jarang itu bisa hilang ataupun tidak bisa digunakan kembali gitu ya. Karena dengan adanya Anda telat bayar, tidak tepat waktu, jatuh tempo, ini segala macam, segalanya diabaikan, ya kemungkinan besar Anda yang memiliki akun dari Aku Laku sendiri itu akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Tapi ini bukan risiko yang harus kita takuti ya, itu nggak ada masalah. Ya bersyukurlah kita kalau misalnya akun kita sudah tidak bisa dipergunakan lagi, ya sudahlah ya, yang penting kita bebas dulu dari hutang. Habis itu untuk yang ketiga, biasanya katanya ya, karena ini dia di bawah naungan perusahaan multifinance, itu biasanya mereka akan memblacklist ya, ataupun memasukkan Anda dalam daftar hitam gitu loh ya. Jadi di sini juga banyak juga orang-orang yang bertanya apakah kita telat di Aku Laku, nama kita dimasukkan ke dalam BI. BI ini bukan Bank Indonesia tapi BI checking ya, atau disebut dengan blacklist. Jadi untuk yang keempat, biasanya ini
resikonya bunga dan dendanya terus melambung tinggi gitu loh ya, sehingga sulit banget untuk dikendalikan kembali gitu loh. Jadi dia drastis banget. Hari ini kita telat, itu cepat banget pertumbuhan dari bunga dan dendanya gitu loh ya. Jadi Anda semakin lama Anda telat bayar, semakin besar jumlah yang akan Anda bayarkan nantinya, atau nominal yang akan Anda lihat di dalam tagihan Anda. Tapi kita tidak berfokus pada dendanya gitu loh ya, tapi kita fokus kepada pokoknya. Hari ini Anda sudah menyatakan, misalnya ya memang saya sudah tidak ada duit lagi, saya mau apa boleh buat, mau di blacklist terserah. Yang penting saya balikan pokoknya aja lah, yaudah gitu aja. Yang penting balikan yang menjadi hak mereka. Ya kalau soal bunga atau dendanya ya kita terima risikonya yang lain. Yang penting pokoknya sudah kita balikan. Kalau memang kita menyatakan sudah tidak mampu atau tidak sanggup ini, ya. Habis itu di sini ada juga di nomor 5, orang-orang juga banyak menyatakan adanya suatu WA ataupun SMS akan menarik aset ataupun barang, ya. Tapi di sini, ya, kalau misalnya itu terjadi risiko aset ataupun barang akan disita, itu kembali lagi apakah Anda ini kredit beranggunan atau kredit tanpa anggunan, ya. Kalau kredit Anda beranggunan kemungkinan besar. Tapi kalau kredit Anda tanpa anggunan ini nggak bisa. Contohnya kayak peer-to-peer lending yang saat ini Anda coba, Anda ngajuin pinjaman 2 juta, 3 juta, kan itu nggak ada anggunan. Jadi nggak akan ada aset yang disita, kecuali kita, ini anggunan saya ya, oke bisa jadi gitu ya. Tapi tanpa anggunan nggak akan ada itu ya. Habis itu risiko yang keenam yang paling sering terjadi adalah stres gitu ya. Ketika ada teroran dari debt collector, ketika ada tekanan yang begini, yang begana, yang segala macam, tingkat kesetresan ya itu akan melambung drastis. Tidak jarang seperti yang saya bikin video kemarin, mentok, panik gitu loh ya. Karena mereka menghadapi ini tekanan demi tekanan, ini teroran demi teroran gitu loh. Ya, siapa yang nggak panik? Sudah duit nggak ada, sudah pekerjaan juga nggak ada, pemasukan tidak jelas, tambah lagi kita diteror, tambah lagi kita harus didesak dengan tagihan, ya pasti stres lah ya. Dan ini juga Anda harus memaksimalkan ini ke tingkat kesetresannya jangan terlalu tinggi, karena walau gimana pun kita diberikan tekanan oleh debt collector, mulai dari teroran, didatangi sampai aset disita dan hal sebagai macamnya, jangan stresnya terlalu berlebihan. Ya, insya Allah semuanya pasti akan bisa Anda selesaikan dan sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu loh. Ya, jangan terhanyut dalam suasana yang sudah jelas-jelas suasana itu Anda menyatakan sudah angkat bendera putih ya, sudah tidak sanggup lagi gitu loh. Tapi tingkat kesetresan ini perlu juga, karena kita menghadapi masalah, logika dan pikiran sangat dibutuhkan dalam situasi ketenangan gitu loh. Tapi kalau Anda stres dan Anda panik, ini akan sulit gitu loh ya. Habis itu tak kalah hebatnya lagi ancaman dari aku laku juga akan dibawa ke jalur hukum. Ini juga kita sering menemukan ya, baik surat peringatan yang menggunakan lawyer ataupun langsung diungkapkan secara terang-terangan oleh debt collector. Ya, jadi kalau hal pun ini bisa terjadi, ya, kalau hal ini pun bisa terjadi dari pihak aku laku, ya kita nggak ada masalah. Itu merujuknya ke suatu sidang perdata ataupun undang-undang perdata tentang wan prestasi, tentang kita ingkar janji, tidak memenuhi suatu perjanjian dan segala macam, pasti itu diatur dalam undang-undang perdata. Jadi Anda tidak perlu takut dengan hal ini. Dan kalaupun akan dibawa ke jalur hukum sejauh ini ya berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang menyampaikan kepada saya, baik yang telatnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, itu belum ada yang sampai ke jalur hukum. Tapi dari segi ancaman itu memang selalu masuk ke jalur hukum, karena sepertinya itu sudah menjadi kayak mana ya, spesifik sendiri ya dari debt collector ketika menagih gitu ya. Jadi siap data Anda kalau tidak valid, kita proses ke jalur hukum. Kalau Anda tidak ada itikat baik, kita limpahkan ke jalur hukum. Jadi itu sudah menjadi spesifik sendiri dari debt collectornya ya. Habis itu lagi, yang paling harus Anda pikirkan di sini adalah berapa denda telat bayar di aku laku ya. Di sini saya juga mengumpulkan ini.
Aku Laku menetapkan denda sebesar 10% per bulan untuk total tagihan. Jadi kalau ada tagihan Anda 1 juta, dalam 1 bulan kalau memang 10% berarti 1.100.000 ya, bukan 1.500.000. Ya, ini Anda catat nih berapa denda telat bayar di Aku Laku per bulan, 10% dari tagihan Anda. Kalau tagihan Anda 1 juta, berarti dalam 1 bulan Anda akan membayar 100.000 lagi di luar dari tagihan yang 1 juta. Ya. Habis itu lagi yang sering juga ditanyakan oleh teman-teman semuanya, berapa maksimal telat bayar di tagihan Aku Laku? Ya, ini nggak kalah pentingnya nih pertanyaan dari teman-teman semuanya. Maksimal telat membayar adalah 90 hari. Jika lebih Anda harus menerima resikonya. Resikonya apa aja? Ya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Habis itu lagi ini yang saya sampaikan tadi. Apakah Aku Laku terdaftar di OJK? Aku Laku terdaftar secara resmi di dalam naungan perusahaan multifinance. Ya. Jadi itu buat teman-teman semuanya yang bertanya kepada saya. Habis itu saya sampaikan lagi, bagaimana Bang juga tentang wajib menagih 90 hari. Wajib menagih 90 hari itu memang dikeluarkan dari aturan peer to peer lending atau P2P lending ya. Tapi biasanya pihak dari Aku Laku akan menyuruh debt collector mereka menagih ataupun mengambil suatu tagihan itu sebelum 90 hari. Mereka sudah pasti sudah selesai gitu ya.